Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryah Al-Qibtiyah adalah seorang budak wanita cantik asal Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah pada tahun 7 Hijriah. Setelah dimerdekakan, lalu dinikahi oleh Rasulullah dan mendapat seorang putra bernama Ibrahim. Sepeninggal Rasulullah, dia dibiayai oleh Abu Bakar, kemudian Umar, dan meninggal pada masa kekhalifahan Umar. Lantas, seperti apa kisahnya? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syamaun, lahir di dataran tinggi Mesir, yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Qibti, dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya, Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Muqawqis. Rasulullah mengirim surat kepada Muqawqis melalui Hatib bin Abi Balta'ah, menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Muqawqis menerima Hatib dengan hangat, namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin, dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah, karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan tentang Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Rasulullah telah menerima kabar penolakan Muqawqis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Muqawqis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya, dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu, sehingga Rasulullah harus menitipkan Maryah di rumah Haritsah bin Nu'man, yang terletak di sebelah masjid. Allah menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya, yaitu Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu, karena telah beberapa tahun mereka menikah, namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Rasulullah menjaga Maryah dan kandungannya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan bayinya, yang kemudian Rasulullah berikan nama Ibrahim, demi mengharap berkah dari nama bapa para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah dengan gembira. Akan tetapi, di kalangan istri Rasul lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah dengan Maryah di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu Rasulullah mengharamkan Maryah atas diri beliau. Terkait dengan hal itu, Allah telah menegur lewat firman-Nya. Hai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah At-Tahrim 1. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maryah. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita, kecuali kepada Maryah, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Haritsah bin Nu'man al-Ansari, lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, beliau seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih oleh karena itu. Rasulullah memindahkannya ke kamar atas, tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi Karni. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak,
sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun." Beberapa orang dari kalangan golongan munafik menuduh Maria telah melahirkan anak hasil perbuatan serong dengan Maburi, budak yang menemaninya dari Mesir, dan kemudian menjadi pelayan bagi Maria. Akan tetapi, Allah membukakan kebenaran untuk diri Maria. Setelah Ali radhiyallahu anhu menemui Maburi dengan pedang terhunus, Maburi menuturkan bahwa dirinya adalah laki-laki yang telah dikebiri oleh raja. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit, sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Maria bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih Nabi bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih wahai Ibrahim, mata kami menangis, hati kami bersedih, namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi'. Setelah Rasulullah wafat, Maria hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sendiri yang menyalati jenazah Maria Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi'. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab.